Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia oleh Trimaulida SPDI. Infografis, informasi dalam bentuk grafis. Teman-teman, setelah nanti teman-teman mempelajari tentang Wali Songo, maka teman-teman berkompeten atau memiliki kemampuan untuk yang pertama memahami silsilah dan kaitan antara Wali Songo. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan untuk berdakwah. Yang ketiga, menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Dan yang keempat, mampu membiasakan sikap-sikap yang baik yang memang diterapkan oleh Wali Songo, seperti kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar hukum syiar atau dasar hukum untuk dakwah itu sendiri? Yang pertama, teman-teman bisa lihat, terdapat dalam hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Jadi jelas ketika memang para wali mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka wajib menyiarkannya kepada umat manusia. Nah, sebenarnya apa sih langkah strategi penyebaran Islam di Nusantara sehingga semuanya terasa mudah, sehingga semuanya tidak ada kesulitan dalam menyiarkan ajaran agama Islam? Yang pertama, tadrij, yaitu bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Ya, semuanya tidak seperti membalikkan telapak tangan mudah, tapi sangat sulit. Karena itu harus bertahap. Misalnya, kebiasaan tradisi minuman tuak, kepercayaan animisme dan dinamisme, kebiasaan yang memang sebelumnya sudah ada, tapi secara bertahap itu dirubahnya atau dengan sistem tadrij. Tuak memang sebenarnya dari bahan beras, tidak diharamkan. Tapi ketika sudah difermentasi, sudah bisa memabukkan, maka jadi jatuhnya haram karena bisa menghayal dan berhalusinasi. Nah, kepercayaan animisme itu kepercayaan mengenal bahwa yang memiliki kekuatan itu roh-roh. Sedangkan dinamisme yang memiliki kekuatan itu adalah benda-benda. Nah, semuanya dirubah secara bertahap atau strategi tadrij. Yang kedua ada mulharaj, tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli. Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan memang sebelumnya ada seperti Hindu dan Buddha. Bahkan sampai ada yang memang tidak memiliki agama atau ateisme. Tapi dengan lemah lembut, dengan kebaikan, semuanya diajarkan, yakni dengan strategi adamul haraj, tidak menyakiti. Dakwah Islam para Wali Songo. Jadi sebelum Wali Songo menyiarkan ajaran Islam di Indonesia, sudah ada para pedagang yang menyiarkan ajaran agama Islam atau menyampaikan yang hak dan batil kepada masyarakat Nusantara dulunya sebelum Indonesia pada abad ke-7 atau dengan dikenal dengan istilah periode Mekah, di mana bangsa Arab dari Arab sebelum berdagang ke Cina itu melewati dulu Nusantara. Nah, dari jalur perdagangan ini
sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu menjadikan dasar penguat sehingga jelas pada pertengahan abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Dikuatkan lagi dengan bukti sejarah dari arkeologi petilasan Islam di Nusantara keberadaan makam Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah. Atau secara arkeologis juga sama ada pada abad ke-7 itu ditemukan makam bertuliskan nama Baharudin. Nah, jadi membuktikan bahwa memang pada abad ke-7 itu Islam sudah masuk ke Nusantara sebelum disiarkan oleh ulama. Nah, setelah abad ke-15 dan 16 baru disinilah periode Wali Songo. Kenapa dinamakan Wali Songo? Karena memang wali itu artinya orang yang mencintai dan dicintai Allah, waliyullah. Sedangkan songo dari bahasa Jawa 9. Jadi wali 9 yaitu 9 orang yang terpuji, yang dicintai dan mencintai Allah, yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang memang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Nah, berikut silsilahnya. Nanti teman-teman akan sedikit nyambung ya, atau lumayan nyambung, bahkan nyambung banget, sangat nyambung ketika nanti teman-teman sudah dibahas terperinci dari masing-masing Wali Songo ini. Nah, ini yang pertama Wali Songonya yaitu Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini memiliki anak Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel memiliki anak Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini memiliki saudara Maulana Ishak, di mana Maulana Ishak memiliki anak Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini sepupunya Sunan Ampel, dan Sunan Giri ini paman dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sedangkan Sunan Kalijaga memiliki anak Sunan Muria. Sunan Kalijaga nama aslinya Sunan Said, Raden Said, dan anaknya Raden Umar Said. Nah, Sunan Kalijaga ini anak dari Tumenggung, atau kalau saat itu dikenal kita sekarang ini kepala daerah ya. Sedangkan Sunan Kudus anaknya Sunan Ngudung ya. Nah, ini pada tahun 1460 sampai 1520 ada Sunan Gunung Jati. Nah, nanti bagaimana teman-teman dapat mampu memahami dari silsilah yang ada ini, silakan diperhatikan dengan baik penjelasan yang berikutnya. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui juga sebenarnya gelar Sunan itu berasal dari kata apa? Nah, Sunan itu berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid thariqah. Ya. Metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo yang pertama ceramah, kedua tanya jawab diskusi, yang ketiga keteladanan, yang keempat pendidikan, yang kelima bi'sah dan ekspansi atau perluasan wilayah, yang keenam kesenian, dan ketujuh silaturahim. Nah, sebenarnya siapa saja nama-namanya? Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Kudus, keenam Sunan Giri, ketujuh Sunan Kalijaga, kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan Sunan Gunung Jati. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kenapa dinamakan Sunan Gresik? Karena memang Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh
yang pertama kali dipercaya untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, Gresik. Sunan Gresik itu berkuasa pada saat era dakwah kerajaan Majapahit. Jadi era dakwahnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini pada masa kerajaan Majapahit. Meskipun rajanya tidak mengikuti Islam, tidak percaya dengan Islam, tetapi mengizinkan untuk Sunan Gresik menyiarkan ajaran agama Islam. Pada saat itu, Sunan Gresik menyampaikannya dengan ramah dan penuh kedamaian. Meskipun banyak dari penganut Hindu Buddha yang memang masih banyak dianut oleh masyarakat setempat, tapi mereka tidak membenci Sunan Gresik. Pada saat itu, ajaran Hindu terdapat sistem kasa, yakni pengelompokan di mana ada 4 kasta. Yang pertama, kasta Brahmana, golongan tokoh agama, pendeta dan rohaniawan. Yang kedua, kasta ksatria, golongan bangsawan, para kepala dan anggota pemerintahan. Yang ketiga, kasta waisa, pekerja di sektor ekonomi, yakni pedagang. Yang terakhir, kasta sudra, para pekerja yang memang bertugas melayani kasta-kasta di atasnya. Nah, kasta inilah yang paling banyak di Gresik, yakni kasta sudra. Nah, karena memang Islam mengajarkan untuk tidak adanya pengelompokan, kecuali memang orang-orang bertakwalah yang membedakan di antara umat Islam, maka Sunan Gresik berinisiatif untuk meniadakan sistem kasta tersebut. Pada mulanya, Sunan Gresik berdakwah di kalangan orang-orang yang tersisih, yaitu kasta yang terakhir, kasta sudra, melalui adab dan perilaku maupun informasi. Yang kedua, berhasil memikat hati masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga, setelah aktivis perniagaan dan dakwah kepada bangsawan dengan lancar, maka pergi ke Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, menyiapkan kader dengan mendirikan dan membuka pondok pesantren, di mana di situ merupakan lembaga untuk mendidik dan menyiapkan pemuka-pemuka agama. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel ini merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berasal dari negeri Kampa, dan ibunya bernama Dewi Candrawulan. Sunan Ampel ini mengajarkan ajaran Mohlimo, di mana memiliki arti, moh artinya tidak mau, limo itu 5. Jadi 5 larangan. Yang pertama, moh main, tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk, minum minuman keras dan mengkonsumsi arak atau tuak. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri atau mengambil barang yang memang bukan haknya. Yang keempat, moh madat, menolak untuk merokok, menggunakan narkotik dan hal-hal yang memabukkan. Yang kelima, moh madon, menolak untuk bermain perempuan yang memang bukan istrinya. Selanjutnya, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim, lahir sekitar abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan istrinya Dewi Candrawati. Sunan Bonang ini memiliki satu media atau alat untuk dakwah, yaitu alat musik tradisional gamelan. Karena memiliki jiwa suni yang besar, Sunan Bonang berdakwah melalui syair-syair nada indah
yang disebut dengan suluk. Salah satunya suluk yang terkenal sampai sekarang yakni Tombo Ati. Tombo Ati iku 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya jika kita menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Nada yang indah, nada yang bisa diterima, tapi mengena sampai ke dasar jiwa. Makanya dakwah dari Sunan Bonang juga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat juga merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Berarti merupakan saudari dari Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim, atau dikenal dengan nama Syarifuddin. Inti dari ajaran dari Sunan Derajat yaitu yang pertama, paring teken marang wong kang kalunyon lan wunto, memberikan tongkat kepada orang yang buta. Paring pangan marang wong kang kaliren, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang wong kang kawudan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Paring payung marang wong kang kodanan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Sederhana tapi dalam, di mana kita ini bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang memang kesusahan. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya Sayyid Ja'far Shodiq Azmaktan. Diperkirakan lahir tahun 1500 Masehi. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel dan Kiai Telingsing. Kiai Telingsing adalah seorang ulama yang berasal dari Tiongkok. Nah, bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus melakukan strategi yang pertama, tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat. Kedua, tidak ada tradisi kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat. Ketiga, mengembangkan prinsip Tukuri Handayani, membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip Tuturi Hangiseni, yaitu perlahan-lahan memberi nuansa Islam di sedalam-dalamnya. Lalu selanjutnya tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan. Yang kelima, berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Selanjutnya Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku, yang memiliki nama panggilan yakni Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Seperti yang sudah disampaikan di awal dalam silsilahnya, di mana Sunan Giri merupakan keponakan dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Karena memang Maulana Malik Ibrahim itu saudara kandung Maulana Ishak yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Sedangkan ibunya seorang putri bernama Dewi Sekardadu. Dalam bidang budaya, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmaradana dan Pucung, Padang Bulan, Jor, Gula Ganti,
dan permainan anak jublak-jublak suweng. Sunan Giri di kalangan Wali Songo dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Pandangan politiknya dijadikan rujukan. Bahkan ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau Ahlal Halli wa al-Aqd, sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam semacam DPR dalam era pemerintahan modern di Kerajaan Demak Bintoro. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk salah satu wali orang Jawa asli. Sunan Kalijaga ini memiliki nama Raden Said. Sunan Kalijaga ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban. Kalau kita ini terkenal dengan di sini dikenalnya kepala daerah. Nah, Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sara binti Maulana Ishak. Berarti Sunan Kalijaga merupakan iparnya Sunan Giri karena memang menikah dengan Sunan Kalijaga terkenal seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Sunan Kalijaga juga merupakan orang yang berani karena ketika tahu banyak pejabat yang memungut upeti dan rakyat tapi tidak disetorkan ke kerajaan, akhirnya Sunan Kalijaga mencuri upeti tersebut dan diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang menerima sangat bahagia dan menjadikan atau menganggap Sunan Kalijaga adalah pahlawan. Tapi karena memicu kegaduhan di istana, akhirnya mau tidak mau ayahanda mengusirnya. Nah, setelah itu Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadikan Sunan Bonang sebagai guru dan menyerap ilmu-ilmunya Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Muria, anak dari Sunan Kalijaga, yakni memiliki nama Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Sunan Muria hidup pada masa Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sunan Muria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Terakhir Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang lahir pada tahun 1450. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah yang pertama metode Mau'izah Hasanah atau nasihat yang baik. Yang kedua al-hikmah, cara yang bijaksana. Yang ketiga tadaruj, berjenjang atau bertahap. Yang keempat ta'awun, saling tolong menolong. Yang kelima musyawarah, membicarakan dengan baik-baik secara bersama-sama. Lalu pembentukan kader dai. Nah, akhirnya para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe. Golongan abangan, yang pertama aliran Tuban atau aluran. Dalam berdakwah para wali Songo termasuk dalam golongan ini menggunakan cara yang moderat, lunak, menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai tradisinya, yakni Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Nah, sedangkan golongan putihan, golongan ini disebut juga aliran santri yang berdakwah dengan menggunakan metode yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitu Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat. Termasuk Sunan Bonang.
Sisanya dari yang memang golongan abangan. Nah, golongan abangan ini wilayah dakwahnya di daerah pedesaan. Sedangkan golongan putih daerah perkotaan. Selanjutnya kita bahas soal-soal untuk ulangan harian. Yang pertama, tradisi minum tua, kepercayaan animisme dinamisme pada masa sebelum datangnya Wali Songo. Nah, diluruskan oleh para wali dengan metode yang penuh kelembutan dan kedamaian. Dikenal dengan apa? Yang bertahap itu. Betul. Jawabannya tadrij. Yang kedua, dalam menyebarkan ajaran Islam, para wali songo juga tidak mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. Nah, pendekatan ini berarti tidak menyakiti, yaitu pendekatan betul, adamul haraj. Nah, salah satu fokus dakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah penghapusan sistem kastanisasi yang ada 4 kasta tersebut. Nah, kasta yang tergolong golongan tokoh agama, pendeta dan rohaniawan yang bekerja di bidang spiritual adalah kasta apa? Betul, kasta paling pertama, kasta Brahmana. Selanjutnya, Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yakni ajaran moh limo. Yang dalam bahasa Arab, moh artinya tidak, mau, dan limo lima. Nah, ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak mau berjudi dikenal dengan betul, moh main. Nomor 5, inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang, 4 pengajaran. Mana dari salah satu ajaran untuk paling teken marang wong kang kalunayo lan wuto adalah yakni memberi tongkat kepada orang yang buta. Nah, selanjutnya nomor 6. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, Sunan Kudus melakukan strategi sebagai berikut. Ya, tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha karena sapi adalah hewan yang dianggap suci bagi umat Hindu. Selanjutnya nomor 7. Pandangan politik Sunan Giri sering dijadikan rujukan, bahkan ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit untuk melindungi kerajaan Demak Bintoro, Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau ahlal hali al wa al akad, yaitu yakni sebuah lembaga yang berwenang dalam memutuskan pengangkatan pemimpin dalam politik Islam. Selanjutnya nomor 8. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, para wali songo memanfaatkan tradisi adat istiadat serta kesenian yang telah berkembang sebelumnya, disesuaikan dengan nafas dan ajaran Islam. Di antara para wali yang mahir dalam memainkan kesenian wayang kulit ialah Sunan Kalijaga. Salah satu dari wali songo yang di masa mudanya pernah melakukan tindakan pencurian dan perampokan kepada pejabat-pejabat korup di kerajaan yang menyelewengkan uang upeti, yaitu sama Sunan Kalijaga. Berikut ini yang bukan merupakan ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah Moido betul, al-hikmah betul, tahun betul, tanda yang takfiri yang bukan menganggap kafir orang yang tidak satu iman. Selanjutnya esainya. Mengapa para wali songo dalam berdakwah menggunakan pendekatan tadris dan adamul haraj? Karena memang hanya dengan bertahap dan tidak menyakitilah cara efektif untuk berdakwah, bukan dengan kekerasan dan memaksakan mengikuti ajaran kepercayaan yang baru bagi mereka. Yang kedua, mengapa Sunan Kudus memutuskan melarang untuk menyembelih sapi pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di wilayah Kudus? Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu. Pada saat Hari Raya Idul Adha, Sunan Kudus tidak memperbolehkan menyembelih sapi karena memang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu binatang sapi. Bagaimana strategi Sunan Bonang dalam melakukan upaya penyebaran Islam di Pulau Jawa? Melalui seni berupa syair-syair indah yang dikenal dengan suluk, salah satunya yaitu Tombo Ati.
Mengapa Sunan Gresik menghapus sistem kastanisasi yang merupakan tradisi yang berasal dari ajaran Hindu sebelumnya? Karena memang dalam Islam tidak mengenal pengelompokan, dan yang membedakan di antara umat Islam adalah ketakwaannya. Sehingga sistem kasta harus dihapuskan, di mana merugikan beberapa pihak yang lain, terutama kasta Sudra. Bagaimana pendapatmu tentang cara-cara dakwah kontemporer dengan menggunakan propaganda media sosial yang di dalamnya banyak terdapat ujaran-ujaran kebencian, memaki, kasar, tidak beradab baik kepada sama muslim maupun umat lainnya? Yakni Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengedepankan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga jika ada dakwah yang menjurus kepada perpecahan karena diawali oleh kebencian, hinaan dan caci maki, maka jelas tidak sesuai dengan ajaran umat Islam. Sekian, pelajari dengan baik. Insya Allah kalian sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.